Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya kalian hari ini? Gimana weekendnya? Gak pergi kemana-mana kan? Ya, tetap jaga protokol kesehatannya. Walaupun kalian kemarin sudah mungkin ada yang bepergian jauh, tetap dijaga kesehatannya. Ya, pada hari ini kita kembali lagi ke hari pembelajaran. Ya, pada hari Senin ini Bapak akan membahas materi tentang pelajaran PPKN bab 2 tentang sistem pemerintahan. Coba Bapak ingin tanya, ada yang tahu gedung apa yang ada di belakang Bapak ini? Ayo, siapa yang tahu gedung apa yang ada di belakang Bapak? Ada yang pernah lihat nggak? Ya, ini adalah gedung DPR yang sering mungkin ada yang pernah nonton berita, sering disiarkan di TV, tempat para wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat untuk menyuarakan aspirasinya. Nah, pada hari ini pembahasannya akan berhubungan dengan itu semua, tentang sistem pemerintahan yang ada di negara kita seperti apa. Ya, mari saksikan video pembelajarannya dengan seksama. Ya, pada bab hari ini materi kita tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia. Di negara demokrasi, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Artinya apa? Rakyat ikut serta menentukan pengelolaan negara. Keikutsertaan rakyat dalam mengelola negara salah satunya dengan mengikuti pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan kepala daerah atau disebut pilkada. Nah, apa sih tujuannya pemilu dan pilkada? Terus bagaimana tahapan pemilu dan pilkada? Lalu apa saja lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen? Lalu bagaimana tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? Yuk kita saksikan videonya tentang bagaimana semua itu terlaksana di negara kita. Ya, pada materi hari ini tujuan pembelajarannya itu kalian diharapkan memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia dalam hal proses pemilu dan pilkada, lembaga negara hasil amandemen, serta yang dimaksud dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, perhatikan peta konsep berikut ini. Ya, sistem pemerintahan Republik Indonesia itu mencakup tentang yang pertama, pemilihan umum. Lalu ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada juga pemilihan kepala daerah, negara, lembaga-lembaga negara, serta tugas dan fungsi pemerintahan. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang pemilihan umum. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala. Misalnya 5 tahun sekali. Oleh karena itu, bangsa Indonesia yang melaksanakan pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
SAR 1945. Nah, pemilihan umum di Indonesia mulai tahun 2004 diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat DPR, lalu Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD. Selain itu, mulai tahun 2004 juga diselenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden yang terpisah dengan pemilu legislatif. Nah, pemilu tahun 2004 diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Adapun pemilu 2009 diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau ada singkatan yaitu Luber dan Jurdil. Luber apa Luber teh? Luber langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jurdil. Nah, yang pertama, apa sih asas langsung itu? Langsung artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Jadi nggak boleh ada perantara ketika pemilihan berlangsung. Yang kedua, asas umum. Umum artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial lainnya. Asas yang ketiga yaitu asas bebas. Artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilu bebas menentukan siapapun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Yang keempat, asas rahasia. Artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suratnya diberikan. Asas yang kelima yaitu asas jujur. Artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keenam asas adil. Artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Nah, peserta pemilihan umum adalah partai politik dan perseorangan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Terus, partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Adapun yang berhak menjadi pemilih adalah penduduk Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah atau pernah kawin dan mempunyai hak pilih. Nah, pemilihan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, pemilu dimulai dari pendaftaran pemilih, lalu pendaftaran peserta pemilu, serta penetapan peserta pemilu.
Lalu ada tahapan penetapan jumlah kursi, tahap pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Lalu setelah itu ada tahapan kampanye, serta terakhir adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu. Oke, Bapak bahas yang pertama tentang tahapan pendaftaran pemilih. Tahapan pertama dari pemilu adalah pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan cara mendatangi kediaman pemilih dan atau dapat pula dilakukan secara aktif oleh pemilih. Tahapan yang kedua yaitu pendaftaran peserta pemilu. Peserta pemilu dapat berasal dari perseorangan untuk anggota DPD dan peserta dari partai politik untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR dan DPRD. Nah, sedangkan peserta pemilu dari partai politik berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu dan partai pemilu, maka partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratannya. Apa syaratnya? Yang pertama, berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik. Yang kedua, memiliki kepengurusan di 2/3 provinsi. Yang ketiga, memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten atau kota di provinsi yang bersangkutan. Syarat yang keempat, menyertakan sekurang-kurangnya 30% dari keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Syarat yang kelima, memiliki anggota sekurang-kurangnya ada 1.000 orang, lalu mempunyai kantor tetap dan mengajukan nama dan tanda gambar pada partai politik kepada KPU. Nah, yang kedua tentang peserta pemilu dari perseorangan. Selain tadi peserta pemilu dari partai politik, perseorangan juga dapat mencalonkan diri, cuman untuk menjadi anggota DPD. Nah, untuk dapat menjadi anggota DPD, peserta pemilu perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan. Yang pertama, provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1 juta orang harus mendapat dukungan dari paling sedikit 1.000 pemilih. Yang kedua, provinsi yang berpenduduk lebih dari 1 juta sampai dengan 5 juta orang harus mendapat dukungan paling sedikit 2.000 pemilih. Sedangkan provinsi yang berpenduduk lebih dari 5 juta sampai dengan 10 juta orang harus mendapat dukungan paling sedikit 3.000 pemilih. Lalu provinsi yang berpenduduk lebih dari 10 juta sampai dengan 15 juta orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 pemilih. Sedangkan syarat yang kelima yaitu provinsi yang berpenduduk lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit dari 5.000 pemilih. Yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu penetapan peserta pemilu. Penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu dilakukan melalui undian oleh KPU dan dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu. Selanjutnya, tahap keempat yaitu penetapan jumlah kursi. Jumlah kursi dalam DPR, DPD, dan DPRD yang diperebutkan dalam pemilu diberlakukan dengan ketentuan. Yang pertama, jumlah kursi DPR ditetapkan sebanyak 560 orang. Jumlah anggota DPD setiap provinsi sebanyak 4 orang.
Jumlah kursi anggota DPRD provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 dan sebanyak-banyaknya 100 kursi. Sedangkan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten atau kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 kursi dan sebanyak-banyaknya 50 kursi. Tahap yang kelima yaitu tahap kampanye. Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, partai politik peserta pemilu diberi kesempatan untuk berkampanye. Kampanye sering dilakukan dengan cara mengerahkan massa untuk menghadiri rapat umum. Cara ini seringkali digunakan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa partai politik ataupun calon memiliki massa yang banyak. Peserta kampanye baik dari partai politik maupun simpatisannya seringkali melanggar peraturan yang ada. Misalnya, mereka mengerahkan anak-anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye, melakukan kampanye di tempat ibadah, atau mengerahkan pegawai negeri sipil atau PNS untuk mengikuti kampanye partai politik tertentu. Peserta kampanye atau simpatisan partai politik juga seringkali melanggar peraturan lalu lintas yang ada. Misalnya, mereka naik kendaraan bak terbuka sehingga sangat membahayakan jiwa seseorang. Mereka juga melakukan konvoi keliling kota berboncengan lebih dari 2 orang tanpa memakai helm dan meraung-raungkan suara knalpot kendaraannya. Jadi kampanye kesannya hanya hura-hura. Pada kampanye pemilu, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Nah, masa tenang yang dimaksud berlangsung 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Materi kampanye pemilu berisi program peserta pemilu. Dalam menyampaikan materi kampanye, hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan mendidik. Kampanye yang baik dapat dilakukan melalui dialog yang dilakukan dalam pertemuan terbatas, penyebaran program melalui media cetak dan media elektronik, pemasangan alat peraga di tempat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pada kampanye pemilu dilarang melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mempersoalkan dasar negara Pancasila, Perundang-undangan Dasar 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau peserta pemilu yang lain. Selanjutnya, menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. Yang terakhir yaitu mengganggu ketertiban umum. Nah, setelah tahapan kampanye, yang terakhir ada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Pernahkah kalian menyaksikan dilaksanakannya pemungutan suara pemilu? Masyarakat mengistilahkannya dengan pencoblosan. Di mana tempat diadakannya pencoblosan, pemberian suara atau pencoblosan dilakukan di tempat pemungutan suara atau disingkat TPS. Pemungutan suara pemilu untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilakukan secara serentak. Hari dan tanggal pemungutan suara pemilu untuk semua daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU. Untuk memberikan suara dibuatkan surat suara pemilu untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang memuat nomor urut
dan tanda gambar partai politik peserta pemilu, nomor urut calon, dan nama calon tetap partai politik untuk setiap daerah pemilihan. Surat suara untuk pemilu anggota DPD memuat nama dan foto terbaru calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan. Pemberian suara untuk pemilu anggota DPRD, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara. Memberikan tanda satu kali sebagaimana yang dimaksud dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk keperluan pemungutan suara itu disediakan kotak suara untuk tempat surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih. Setelah waktu pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan penghitungan surat saat itu juga. Sebelum penghitungan suara dimulai, Ketua Panitia Pemungutan Suara atau KPPS menghitung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pemilih yang memberikan surat suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap. Yang kedua, jumlah pemilih dari TPS lain. Yang ketiga, jumlah surat suara yang tidak terpakai. Yang keempat, yaitu jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara. Yang terakhir, yaitu sisa surat suara cadangan. Penghitungan suara dilakukan dengan cara memungkinkan saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, kemudian dibuatkan berita acara oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara dan sekurang-kurangnya 2 anggota Panitia Pemungutan Suara serta ditandatangani oleh saksi peserta pemilu. Ya, selanjutnya yang pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebelum pemilu tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Namun, mulai pemilu 2004, calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dipilih secara langsung oleh bangsa Indonesia melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden dan tahapan-tahapannya hampir sama dengan pemilihan DPR, DPRD, dan DPRD. Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU. Tahapannya yaitu yang pertama, peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Yang kedua, pemilih. Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin dan mempunyai hak pilih. Tahapan yang ketiga yaitu kampanye. Sama seperti pemilu DPR, DPD, dan DPRD, sebelum diselenggarakan pemungutan suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan kampanye. Lama kampanye sekitar 30 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Kampanye dilaksanakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kampanye yang baik dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran radio dan televisi, penyebaran kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum,
rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Tahapan selanjutnya yaitu pemungutan suara dan penghitungan suara. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden itu ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. Pemberian suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir. Yang terakhir yaitu penetapan calon terpilih. Penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya 30 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden, yang sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia, diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Namun, apabila dalam pemilu presiden dan wakil presiden tidak ada pasangan calon yang mendapatkan lebih dari 50% suara sah pemilu, maka diadakan pemilu tahap kedua. Mereka yang mengikuti pemilu tahap kedua adalah dua pasangan calon yang memperoleh suara sah pemilu terbanyak pertama dan kedua. Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 diikuti oleh 5 pasangan calon. Yang pertama yaitu Haji Wiranto berpasangan dengan Insinyur Haji Salahuddin Wahid. Yang kedua Hajah Megawati Soekarno Putri berpasangan dengan Kiai Haji Hashim Muzadi. Yang ketiga Profesor Dr. H.M. Amin Rais berpasangan dengan Dr. Insinyur Haji Siswono Yudo Husudo. Yang keempat Haji Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Yang terakhir Dr. Haji Hamzah Has berpasangan dengan Haji Agung Gumelar. Nah, dari kelima pasangan calon tersebut ternyata tidak ada yang memperoleh lebih dari 50% suara sah pemilu. Suara terbanyak diperoleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, serta pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hashim Muzadi. Oleh karena itu, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut berhak ikut pemilu tahap kedua. Bagaimana hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahap kedua? Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kala mendapatkan kurang lebih 62% suara sah pemilu. Sebaliknya, pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hashim Muzadi mendapatkan kurang dari 32% surat suara sah pemilu. Dengan demikian, pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan tahun 2004 sampai 2009. Ya, lanjut materi selanjutnya tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada. Pemilihan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Pemilihan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk provinsi atau gubernur dan wakil gubernur. Adapun kepala daerah untuk kabupaten adalah bupati dan wakil bupati. Selanjutnya wali kota dan wakil wali kota adalah kepala daerah untuk wilayah kota madya. Pemilihan pasangan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD. Kalau tadi pemilihan umum secara nasional itu dilaksanakan oleh KPU, sedangkan untuk
pilkada itu dilaksanakan oleh KPUD. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaan pemilihan, KPUD bertanggung jawab kepada DPRD. Adapun tahapan dan pelaksanaan pilkada, yang pertama yaitu tahap persiapan pemilihan. Yang kedua itu pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Apa itu PPK, PPS, dan KPPS? Nah, PPK itu adalah panitia pemilihan kecamatan, sedangkan PPS yaitu panitia pemungutan suara, dan KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara. Selanjutnya tahap pendaftaran dan penetapan pemilih. Ada tahap kampanye, tahap pemungutan dan penghitungan suara, dan tahap penetapan calon terpilih, pengesahan dan pengangkatan, serta pelantikan. Hampir sama seperti sebelumnya, tahapan-tahapan untuk pilkada dan pemilu hampir sama, ya. Lanjut tentang negara. Sebelum mempelajari lembaga-lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 hasil amandemen, kita harus tahu apa itu pengertian negara dan unsur-unsurnya. Yang pertama, pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas, negara merupakan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan masyarakat atau bersama. Fungsi dan tujuan negara adalah untuk mengatur kehidupan yang ada dalam negara untuk mencapai tujuan negara. Fungsi negara antara lain menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan. Unsur-unsur negara itu meliputi yang pertama rakyat, yang kedua harus ada wilayah, yang ketiga ada pemerintahan yang sah, dan yang terakhir yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Tugas terlebih dahulu, apa tugasnya? Yang pertama, coba sebutkan asas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia dan pengertiannya menggunakan kalimat kamu sendiri. Coba tuliskan di buku tadi apa? Sebutkan asas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia beserta pengertiannya dengan kalimat kamu sendiri. Silakan. Tugas kelompok. Silakan ditulis di buku tugasnya. Yang pertama yang ditanyakan yaitu bagaimana jika dalam pemilu presiden dan wakil presiden tidak ada pasangan calon yang mendapat lebih dari 50% suara sah pemilu. Silakan tulis hasilnya di buku tugas dan serahkan nanti ketika sudah selesai semua ke Bapak. Sekali lagi pertanyaannya untuk tugas kelompok, bagaimana jika dalam pemilu presiden dan wakil presiden tidak ada pasangan calon yang mendapat lebih dari 50% suara sah pemilu? Oke. Ya, sekian mungkin untuk materi hari ini. Bapak sudah sampaikan materi tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia. Walaupun belum semua, nanti ada video lanjutannya untuk mungkin pada hari apalagi ya, ada PPKN, pokoknya hari dimana ada pelajaran PKN itu dia akan di-share lagi video lanjutannya.
Yang sekarang silakan setelah menonton video ini dengan selesai, silakan kerjakan tugas mandiri yang terakhir nih. Apa tugasnya? Silakan, tujuan pembentukan setiap negara itu berbeda-beda. Sebutkan tujuan pembentukan negara Indonesia dan terdapat di manakah tujuan tersebut tercantum. Silakan tulis sekali lagi dalam buku tugasnya, satukan dengan tugas-tugas yang tadi. Sebutkan tujuan pembentukan negara Indonesia dan terdapat di manakah tujuan tersebut tercantum. Ya, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditulis. Nanti besok silakan dikumpulkan ke sekolah. Terima kasih.